Mengapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Apakah Anda sadar sistem keuangan global yang kita gunakan hari ini dibangun di atas satu kata yang sangat kontroversial, yaitu riba. Selama ratusan tahun, dunia terpecah. Satu sisi menganggap riba adalah harga wajar. Sisi lain, terutama Islam, menganggapnya sebagai bencana etika dan penghancur keadilan. Hari ini, kita tidak hanya membandingkan teori, tapi kita akan membongkar. Bisakah sistem ekonomi yang berlandaskan kitab suci benar-benar menjadi solusi keadilan bagi seluruh dunia? Untuk mengetahuinya, tonton sampai habis. Kapitalisme. Ini adalah sistem yang mengagungkan kebebasan individu. Filosofinya simple, profit maximization. Di sini, pasar bebaslah yang jadi raja. Peran pemerintah sangatlah minim. Pada sistem ini, Anda bebas memiliki apapun tanpa harus mempedulikan sekitar. Sosialisme. Kebalikan penuh. Sistem ini dibangun untuk menghindari ketidakadilan ekstrim dari kapitalisme. Filosofinya adalah kolektivisme dan kesetaraan. Sumber daya vital dikuasai oleh negara. Logikanya, jika negara yang atur, semua orang akan makmur bersama. Namun, sistem ini juga tidak secara eksplisit melarang bunga. Fokus mereka ada pada kontrol negara. Campuran. Nah, inilah yang dianut mayoritas negara. Gabungan antara pasar bebas dan kontrol negara. Mereka mencoba menambal kelemahan kapitalisme dengan intervensi pemerintah. Tetapi mereka tetap menggunakan riba atau bunga sebagai instrumen moneter utama. Kita sudah menjelaskan, ekonomi konvensional bertumpu pada peran pasar atau peran negara. Tapi mereka semua sepakat pada instrumen bunga. Sekarang, mari kita lihat sistem yang berani menentang fundamental tersebut. Sistem ekonomi Islam. Sistem ini tidak lahir dari teori manusia, melainkan dari akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini mengubah segalanya. Semua harta dan kekayaan di dunia ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya berfungsi sebagai pemegang amanah atau mandataris. Konsep amanah ini punya implikasi besar. Harta tidak boleh diam dan harus diinvestasikan ke sektor real. Itulah mengapa tujuannya bukan hanya keuntungan, tapi mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang adil dan berkah di dunia dan akhirat. Untuk mencapai keadilan sistem ekonomi, Islam menerapkan dua larangan utama, pelarangan riba dan pelarangan gharar. Ketika riba dilarang, bank tidak bisa lagi menghasilkan uang dari uang saja. Sebagai gantinya, sistem mendorong untuk menggunakan instrumen bagi hasil. Artinya, keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama, memastikan dana masuk ke aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekadar utang lagi. Landasan berpikir. Ekonomi konvensional berlandaskan filsafat materialisme, fokus pada rasio dan angka. Sementara ekonomi Islam berlandaskan akidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang memasukkan dimensi moral dan etika dalam setiap transaksi. So, perbedaan mendasar bukan hanya pada ada atau tidaknya riba. Perbedaan utama adalah sistem konvensional fokus pada kebebasan dan pertumbuhan. Sementara sistem ekonomi Islam fokus pada keadilan dan etika dalam mencari pertumbuhan tersebut. Mereka berusaha menyeimbangkan pasar yang bebas dengan tanggung jawab moral. Setelah melihat bagaimana riba dihindari, bagaimana zakat diwajibkan, dan bagaimana kekayaan harus dibagi, menurut Anda, bisakah sistem yang berlandaskan moral dan agama ini menjadi blueprint bagi sistem ekonomi global yang lebih adil dan stabil di masa depan? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. So, subscribe and thank you for listening.